Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu jadi paling lapis semuaan jawab nih. Iya, tanam pinang si rapat-rapat. Cakep. Agar puyuh tak bisa lari. Cakep. Jawab salam dengan semangat. Kami ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'alna minat tawwabina wa ja'alna minal mutatahhirin wa ja'alna min ibadikas salihin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'd. Kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, utamanya para tuan-tuan guru, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, serta bapak ibu yang berkesempatan hadir pada sore hari ini yang kami muliakan. Tak terlupa sahibul hajat, tuan rumah sekeluarga, serta anak-anak kami yang tadi kami mengangkut ke sini. Ya, nanti kami pulang mengangkut buliknya. Yang kami sayangi, mudah-mudahan hadirnya kita pada sore hari ini menambahkan tambahan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sekalian yang berbahagia, syukur alhamdulillah kembali dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan rahmat, taufik, hidayah dan inayah, sehingga alhamdulillah dengan takdirnya pada sore hari ini kita kembali ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tegak bersama, rukuk bersama, sujud bersama, berdoa bersama melalui salat Asyar berjamaah. Kemudian kita dipertemukan dalam majlis yang mulia ini. Harapan kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita dalam keadaan sehat wal afiat. Amin Allahumma amin. Memurahkan rezeki kita yang halal, yang barakah. Amin Allahumma amin. Kemudian mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, mendapat ridha daripada Allah Subhanahu wa taala, mempunyai anak, cucu, keturunan yang saleh dan salehah. Amin Allahumma amin. Kemudian mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada sekalian bala dan musibah, serta mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat berangkaikan salam sama-sama kita sampaikan kepada sahibus syafa'ah, baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan salawat ini Allah sampaikan kepada baginda kita Rasulullah, dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita semuanya diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya dan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat sekalian yang berbahagia, walaupun sedikit jangan kecewa. Nah, ini judulnya nih. Ya, pepatah Arab mengatakan, idza qila ghina wa idza kathura nakusah. Apabila sedikit itu mahal, apabila banyak itu murah. Sedikit mahal, banyak murah. Ya alhamdulillah, jangan kecewa. Walaupun sedikit orangnya insya Allah mahal di mata Allah. Logikanya
tiba musim durian, duriannya banyak berhamburan di mana simpang-simpang. Mahal apa murah? Murah, karena masih banyak. Tapi kalau sudah ada musim durian, cuman satu tuyok, apa arahnya? Satu tempat cuman ada jualannya, sedikit pulang. Mahal apa murah? Mahal. Maka jangan kecewa kalau pengajian sedikit. Insya Allah yang sedikit itu mahal, yang banyak itu murah. Mudah-mudahan termasuk kita nih ya. Mudah-mudahan termasuk kita. Amin Allahumma amin. Sedikit kita mahal insya Allah di mata Allah. Kemudian kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berkumpul di bulan Rajab yang mulia. Bulan Rajab ini sangat mulia, sangat besar barokahnya, sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau itu Sayyidul Mursalin, penghulunya para nabi, khatamun nabiyyin, penutupnya para nabi. Ya, penghulunya para habaib itu Rasulullah yang sahibul barakah itu. Tiba bulan Rajab, Rasulullah itu berdoa. Apalagi kita nih, Rasulullah itu berdoa. Apa doa Rasulullah? Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana. Allahumma lana bi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ya sama-sama, mudahan kita dapat barakah nih. Allahumma barik lana bi Rajab wa Sya'bana. Allahumma barik lana bi Rajab wa balighna Ramadana wa hasil maqasidana. Ini doa yang diajarkan oleh baginda kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita mendapatkan barakah di bulan Rajab. Allahumma barik li, ya Allah berkahi aku, kata Rasulullah pada bulan Rajab. Wa barik, ya Allah berkahi aku pada bulan Sya'ban, sampaikan aku kepada bulan suci Ramadan. Ini doa yang diajarkan oleh baginda kita Rasulullah. Coba dilihat dalam sebuah hadis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Ra'aitu lailatal mi'raj nahran. Ra'aitu, melihat akan aku, kata Rasulullah, lailatul mi'raj, saat aku dimi'rajkan, nahar, akan sungai. Melihat Rasulullah itu saat dimi'rajkan melihat sungai. Tahu lawan sungai? Ini kanak-kanak tahuan sungai, tempat berlumba. Iya, tempat mandian itu sungai. Iya dah. Sebenarnya ibu-ibu ini tiap hari ulun menceramah ini di sekolahan. Jadi bingung juga, hilang bahan sampai ke sini. Iya, dah hilang bahan sampai ke sini. Rencana lain ini tadi sangka banyak orangnya, rupanya mahal orangnya hari ini. Tekanan yang banyak nih. Jadi hadirin yang kami muliakan, ra'aitu lailatul mi'raj, melihat akan aku, kata Nabi, lailatul mi'raj, pada malam aku dimi'rajkan, nahran, akan sungai. Macam mana bentuk sungai itu? Ma'uhu ahla minal asal. Sungai itu lebih manis airnya itu daripada madu. Coba, sudah minum madu? Pernah ada minum madu? Pernah manis dah? Lebih manis pada madu lagi. Berarti madu asli. Tahu dah bedanya mana madu asli, mana madu tidak asli? Tahu dah? Oh, dah tahu. Iya dah. Madu asli itu apabila bawa balik ke rumah pecah piring. Itu madu asli itu. Iya dah. Kalau bawa ke rumah madu tuh ya pecah piring. Iya dah. Periuk tepalanting itu namanya madu asli. Tapi kalau ada tepalanting itu baru madu tawon. Madu tawon. Jadi air itu ma'u ahla minal asal,
airnya itu lebih manis daripada madu. Wa abradu minas salaj, dan lebih dingin daripada salju. Pernah tengok salju dah? Tidak, sama dong. Tidak, salju itu batu es, nah, dingin dah tuh? Dingin. Akhirnya lebih dingin daripada itu. Nah, dah bisa kita bayangkan. Wa atyabu minal misik, lebih harum daripada minyak misik. Minyak harum itu tuh harum, lebih harum pada itu. Lalu Rasulullah bertanya kepada Jibril, "Ya Jibril, liman hadza ya Jibril? Untuk siapa nih Jibril?" Kata Jibril menjawab, "Liman shalla 'alaika fi Rajab." Bagi orang yang berselawat kepada engkau pada bulan Rajab. Jadi bulan Rajab ini banyak-banyak berselawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Orang yang banyak bersalawat kepada Rasulullah, khususnya pada bulan Rajab, orang itu akan menikmati yang airnya tadi. Airnya lebih manis daripada madu, lebih dingin daripada salju, lebih harum daripada minyak misik. Amin Allahumma amin. Ini persatuan orang pedagang, ya. Maka orang pedagang ini luar biasa. Tiap kali ia membuka toko dapat pahala sudah. Kenapa demikian? Karena berdagang ini merupakan sunnatul Rasul. Rasulullah itu waktu hidup beliau, salah satu usaha beliau adalah berdagang. Hebat pada kita Rasulullah itu berdagang. Rasulullah itu berdagang sampai keluar dari Mekah sampai ke Syam, itu jauh perjalanan atau Rasulullah. Lalu Rasulullah itu juga mengembala kambing. Jadi perdagangan Rasulullah itu berdagang dan mengembala kambing. Tiap-tiap orang berdagang kalau berniat ikut daripada jejak Rasulullah, maka tiap hari dia dapat pahala. Amin Allahumma amin. Tapi kalau kada laku jangan sedih. Nah, kalau kada laku jangan sedih. Macam mana Ustaz kalau kada laku? Kalau kada laku diikhtiari. Apa? Tiap membuka toko dibaca, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Baca 7 kali dibaca. Ayat Quran tuh laqad ja'akum tuh dibaca 7 kali. Kadang laku juga jual murah-murah. Nah, laku lah tuh. Iya dah. Kalau laku juga, ini macam mana nih jual murah? Orang jual 10.000, kita jual 7.000. Ah, laku lah tuh. Iya dah, laku lah tuh. Kada payah-payah ya bang ya. Masalah untung dan rugi kenal urusannya. Maka orang berdagang ini mudah, nggak bersedekah tuh mudah. Itu namanya kata Rasulullah bersedekah, berimpak di tangan kanan, tangan kiri kada tahu. Kalau berimpak di jalan melihat tangan kiri, tapi kalau berdagang tidak melihatnya. Pasnya nimbang gula lebih kena setengah mata. Orang kada tahu tuh setengah mata kali 10 kilo berapa adanya bersedekah. Bah ganal pahalanya, tidak ganal pahalanya. Nah itu sedekahnya orang berdagang itu luar biasa sebenarnya. Jual beli ikan, tidak lebihnya segaris. Ya tiap kali orang membeli lebihnya segaris. Orang tidak tahu tuh sangka sekilo ay. Orang yang membeli kada tahu. Nah, rupanya bersedekah segaris. 10 orang 10 garis, berapa pahalanya? Tidak berapa pahalanya. Itu luar biasa orang berdagang. Maka Nabi itu salah satu usahanya berdagang. Maka ibu-ibu bapak yang kami muliakan, ini perayaan Isra wal Mi'raj.
Kalau kada cerita Isra wal Mi'raj ngarannya kada rajaban ya dah. Kata guru kami kalau kada tersambat burak itu kada rajaban ngarannya kada Isra wal Mi'raj. Sebab Rasulullah itu diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, langit pertama, kedua sampai ke Sidratul Muntaha itu berkendara dengan kendaraan burak. Itu kendaraan luar biasa. Satu kali melangkah sejauh mata memandang. Coba. Ya kalah motor FU kalah. Ya dah, apalagi kalau motor butut ya tambah kalah ya. Jadi mantap nih perjalanan ini, lebih laju daripada pesawat tuh. Sekali melangkah itu perjalanan sejauh mata memandang. Tapi kullu syai'in sababa. Tiap-tiap sesuatu itu kata Allah ada sebabnya. Ada sebabnya. Orang meninggal itu ada sebabnya. Ya kenapa sebabnya? Garing sebabnya, jangan garing. Ya, lalu orang kaya itu ada sebabnya, kenapa usahanya. Rasulullah Isra wal Mi'raj ada juga sebabnya. Apa sebab yang pertama peristiwa Isra wal Mi'raj? Yang pertama sebabnya adalah Rasulullah itu ditimpa namanya Amul Husni, tahun duka cita. Ya pernah tidak berduka cita kita nih? Pernah tidak galau? Ini anak-anak nih pernah galau dah? Tahu hawan galau. Iya dah. Nah, apa galau apa? Ditinggalkan ya. Nah, ditinggalkan mama. Oh, ditinggalkan mama awas kada bulik galau. Jadi Rasulullah juga gelisah. Rasulullah Amul Husni, Rasulullah berduka cita. Kenapa Rasulullah berduka cita? Karena Rasulullah ditinggalkan istri yang tercinta. Itu yang pertama. Istri yang tercinta yang namanya Sayyidatuna Khadijah meninggal dunia. Istri meninggal dunia sedih, apalagi dah puluhan tahun beranak bercucu, berdahuluan meninggal, sedikit banyak sedih. Apalagi Sayyidatuna Khadijah itu perempuan terkaya, sepertiga kota Madinah itu kekayaan Siti Khadijah. Habis untuk apa? Untuk Rasulullah memperjuangkan agama Islam. Besar sekali jasa Siti Khadijah. Maka ibu-ibu, kalau suksesnya suami itu kadang-kadang tergantung dengan istrinya. Ya, maka istri jangan kita abaikan begitu saja. Maka istri ini bisa mengatur keuangan istri. Ulun aja bu, kalau di rumah tuh, kalau duit di tangan gue itu habis kada karuan. Dia habis kada karuan. 100.000 habis, dah ke mana? Maka kada bisa mengatur. Ya boros banget. Nah, jadi bersyukur kita. Rasulullah seperti itu. Ada perempuan yang hebat di belakangnya. Siapa? Sayyidatuna Khadijah. Ya. Maka Rasulullah ditimpa kesedihan, istri meninggal dunia. Tidak lama kemudian paman pula meninggal dunia. Siapa pamannya? Masa abun-abun. Abdul Muthalib, paman Rasulullah. Abdul Muthalib, paman yang meninggal dunia. Sedih Rasulullah, istri meninggal, paman meninggal, sedih. Sampai ada penyanyi, baru sekarang oh aku rasakan tak punya istri, rasanya kesepian, tiada tempat untuk mencurahkan rasa rinduku, oh serta kasih sayang. Bisa juga Ustaz menyanyi dengan anak-anak ya nih bang, gue ke sekolahan bisa menyanyi. Iya, sedih ya, sedih Rasulullah, istri meninggal dunia, sedih ya dah. Maka dalam kesedihan itu Rasulullah diperjalankan. Maka kalau sedih-sedih bawa berjalan. Ya, kalau sedih-sedih bawa berjalan, bawa jalan ke kuburan. Ya dah, bawa jalan ke WFC. Kalau banyak duit lagi bawa ke Malaysia, bawa ke Singapura. Nah, bawa ke Makkah. Ya berziarah. Jadi harusnya seperti itu. Tapi sebenarnya dalam kitab ada dikatakan salah satu asya'a tuhbitul khusus. Ada 3 perkara yang bisa menghilangkan kegelisahan.
Jadi kita ini gelisah. Apa sebabnya? Mungkin toko belum laku banget gitu. Gelisah kadang kenapa? Maka gelisah dengan hidup nih. Tahu lawan gelisah? Kalau bahasa sekarang nih galau. Galau itu tidur tidak nyenyak, makan kada enak, berjalan kada semangat, pokoknya serba kada nyaman. Itu namanya galau. Ya, gelisah. Ada obatnya galau ini. Ya, apa pertama obatnya? Yang pertama adalah zikrullah. Banyak-banyak ingat kepada Allah. Ya, banyak-banyak ingat kepada Allah. Macam mana ingat kepada Allah? Melalui berzikirkah dia, baca Qurankah dia, baca salawatkah dia. Al-Quran jelas sudah, ala bizikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah bahwasanya ingat kepada Allah itu bisa membuat hati tenang. Jadi kalau kita galau, obatnya hendak pergi ke sana ke sini, duit belum banyak, belum ada, banyak-banyak berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Yang kedua, waliqa wa awliya'i, banyak-banyak menjumpai kekasih-kekasih Allah. Ada ulama datangi ikut pengajian. Jadi ulama kada datang beli fotonya, gambarnya ditukar, gambar ayah ditukar, tempel di rumah. Guru ini tempel, guru sapat tempel. Gelisah itu wajahnya, itu bisa bikin tenang hati. Ya bisa membuat hati tenang. Jangan foto apa ngarannya Michael Jackson, itu bisa bergitar ulang, iya, itu yang dilihat bisa bergitar nanti, iya Michael Jackson dia ada ditaruh, ya dah, iya, atau foto SpongeBob, nah kalau foto SpongeBob nama bahaya, iya dah, nah jadi apa waliqa wal auliya apa dia melihat wajah-wajah kekasih-kekasih Allah itu bisa bikin hati tenang. Yang ketiga adalah wa kalamul hukama, mendengarkan nasihat-nasihat ulama. Macam mana cara mendengarkan? Gak bisa kita hadir di majelisnya, jauh kah? Waktu mungkin kita banyak ini dan itu, buka HP. Jangan main game, tapi membuka ceramah UAS. Tak ada UAS. Ustaz Anwar Sadat. Iya, Ustaz Abdul Somad. Jadi lihat ceramah-ceramah di sana. Ustaz Barudin ada juga, ya, Ustaz Yang Nur ada juga. Kalau Ustaz Amin belum masuk lagi, ada mau masuk TV. Ya, ma'asyiral hadirin yang kami muliakan, itu 3 tadi. Apabila gelisah hidup kita karena usaha kita kah, karena mungkin keluarga dan sebagainya, ditimpa kegelisahan dalam hati kita, 3 obatnya. Apa? Yang pertama, jangan tinggalkan Allah. Sebab inna ma'al usri yusra. Tiap-tiap kegelisahan, tiba-tiba ada masalah, pasti ada penyelesaiannya. Ya, siapa yang menyelesaikan? Allah. Kalau yang menyelesaikan Allah, maka dekati orang yang menyelesaikan. Jangan dijauhi. Kalau dijauhi tambah tidak selesai. Kita ini kalau berkawan dengan orang yang memberikan kegelisahan, orang yang menghilangkan kegelisahan, mudah. Berkawan orang yang dengan orang yang maha kaya, nyaman. Ketika di dunia aja, ulun nih berkawan sama Bang Haji Toko nih, tiap ke parit 1 singgah, jelas ART keluar dah. Berkawan orang sugih di dunia, banyak teh, martabak, gorengan, nah itu jelas dah tuh, ya dah. Itu berkawan orang yang kaya di dunia. Apalagi yang maha kaya. Siapa yang maha kaya? Allah. Kawani Allah. Macam mana cara mengawani? Dekati, laksanakan perintah, jauhi larangan. Maka apabila kita sudah berdekat dengan dia, tidak ada yang namanya gelisah. Jadi, setuju tak nih? Setuju.
Kemudian sebelum Isra wal Mi'raj ini terjadi, Rasulullah itu berbaring-baring. Tahu tidak berbaring-baring? Bebarabahan, beguring-guringan bersama dua sahabat beliau. Siapa sahabat beliau? Ja'far dan Hamzah. Nah, ada kalian Ja'far lah. Ya. Nah, kalian Hamzah ada juga. Jadi Sayyidina Ja'far dengan Sayyidina Hamzah saat itu mendampingi Rasulullah berbaring-baring. Ya, saat berbaring-baring Rasulullah dijemput oleh malaikat Jibril dan Mikail. Ya, tamsil ibarah apa yang bisa kita ambil? Rasulullah itu sudah saat itu diangkat menjadi nabi. Kalau ibarat sekarang nih lebih daripada presiden lagi, penguasa dunia. Nah, Rasulullah pangkat menjadi nabi masih mau lagi bersahabat, masih mau lagi berbaring-baring. Jangan pula kayaknya sudah jadi lurah, ini kadang hiram lagi orang ustaz. Ada hiram lagi. Ya dah. Artinya Rasulullah itu sangat mempunyai sifat tawadhu. Apalagi anak-anakku nih, anak-anakku lagi nonton ilmu, sifat tawadhu itu harus engkau miliki. Kau tahu air? Tahu dah air? Air itu mengalir kemana dia? Ke atas, ke bawah? Ke bawah. Air itu mencari tempat pasti, mana tempat yang paling bawah. Ilmu juga seperti itu. Ilmu itu tidak mau dibagikan kepada orang yang sombong. Ilmu itu pasti dibagikan kepada orang yang tawadhu. Maka kata Nabi, man tawadda'a rafa'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, Allah akan angkat derajatnya. Rasulullah saat tawadhunya Rasulullah berbaring-baring dengan dua sahabat, Allah angkat melalui perjalanan Isra wal Mi'raj. Maka kita juga harus tawadhu, sifat tawadhu. Contoh daripada baginda kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab man tawadda'a rafa'ahullah wa man takabbara wada'ahullah. Barang siapa yang tawadhu, Allah akan angkat derajatnya. Barang siapa yang sombong, Allah akan hinakan. Maka kata guru kami, seperti sebuah permainan yang luar biasa. Permainan badminton. Tahu dah main badminton? Tahu. Pakai raket. Nah, itu main badminton namanya. Main badminton itu salah satu permainan yang paling berat. Angkat besi berat dah? Berat. Mana berat dengan badminton? Nah, berat badminton masih tidak. Maka dalam dalam permainan badminton itu boleh berbohong, boleh menipu halal. Badminton itu menipu halal, tapi di luar permainan itu tidak boleh menipu. Badminton itu boleh menipu kawan di hadapan, bola lemparnya ke belakang. Tak tipu kawan, tak jungkang kawan. Halal tuh boleh, berdosa tak? Tidak ada berdosa. Padahal itu menipu. Kenapa? Karena permainan itu sangat berat. Iya, mainnya badminton, main pakai tonton, ada berkilo lagi. Iya dah. Maka dalam permainan itu melambangkan orang yang tawadhu dan orang yang sombong. Ya, orang yang tawadhu ibarat orang yang servis bola. Saat servis bola, bolanya rendah. Itu bola rendah. Apa oleh lawan? Pasti diangkat bolanya. Tapi orang yang sombong, kalau orang servis bola tuh bolanya tinggi, apa yang dibalas oleh musuh? Dicemesnya. Jadi kalau kita sombong, siapa yang mencemes? Allah yang cemes. Tapi kalau kita tawadhu, siapa yang mengangkat? Allah yang mengangkat derajat kita. Paham ya? Jadi kita tanamkan sifat tawadhu. Jadi apa kita ditakdirkan oleh Allah? Mungkin ada yang jadi presiden kena, ada jadi orang kaya, ya, jadi pengusaha dan sebagainya. Tanamkan sifat tawadhu. Itu inti daripada perayaan sebelum Rasulullah di Isra dan di Mi'raj kan. Perjalanan Isra wal Mi'raj ini perjalanan yang luar biasa. Kenapa perjalanan luar biasa? Karena perjalanan ini menempuh perjalanan yang sangat jauh, namun dilalui oleh Rasulullah lailan, hanya sepertiga malam. Perjalanan itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, ke langit pertama. Langit pertama itu bertemu lagi Nabi dan malaikatnya, ngobrol pulang di sana. Lalu langit yang kedua, ketiga, sampai langit yang ketujuh, sampai ke surga, sampai ke neraka. Itu ditempuh hanya sebentar.
Ya, itu kalau akal kita masuk akal dah. Tidak masuk akal. Ya, tidak masa sepertiga malam. Bahkan kata ulama menafsirkan di tempat Rasulullah itu berbaring, lalu Rasulullah diisrakan sampai pulang kembali tempat baringnya Rasulullah itu masih panas. Coba kita ini berapa? Saat berapa berbaring, kemudian kita bangun, kita pegang panas dah. Panas. Tidak. Paling-paling 5 menit, 2 menit. Berarti segitu sebentarnya perjalanan Rasulullah. Ini kalau akal, ini dah masuk. Maka kata orang Bahari, ibu-ibu nih, kalau hendak cari orang menantu, kalau orang Bahari hendak cari menantu, ya, cari menantu bebini, pas inya duduk, inya berdiri, dipegang tempat duduknya tuh. Amun inya panas, berarti banyak anak. Nah, itu orang Bahari. Iya, orang Bahari itu ini cari minanto. Ini banyak nih. Ini anak ulun paling ujung dah. Anak ambil minanto, ayo. Oh, tapi selesaikan sekolah dulu. Iya. Kalau dipegang kata ayah Kai Bahari, panas, berarti itu banyak anak. Itu orang Bahari, hebat orang Bahari ini. Makanya orang Bahari ini hebat orang Bahari. Maka perjalanan tadi kalau kita sikapi dengan akal mustahil, tapi kita sikapi dengan iman. Apa itu iman? Keyakinan bahwasanya yang memperjalankan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohlah, ini contoh kakak-kanakan sekolah Arab lah. Kita ini pergi ke pasar, hendak pergi ke pasar membibit, mengambil tas. Pas mengambil tas pakai sendal. Rupanya pas hendak mengambil tas tadi naiklah seekor papijit. Tahu lah papijit? Kepinding. Tahu lah kepinding? Tidak tahu ya. Yang di Kelambu biasanya hirang hak menggigit ke panas-panas tuh ha. Nah papijit. Maka ada papijit samut jadilah. Ya, semut naik ke tas. Pas naik ke tas semut tulah ke pasar ibu-ibu tadi ke pari satu belanja. Pas ke pari satu nukar ikan bawal. Semutnya nengok, oh ikan bawal katanya. Ya, nanti bagi lagi beli sayur, beli pucuk ubi. Kata semut, oh pucuk ubi. 15 menit di pasar belanja ini selesai, pulang ke rumah 15 menit. Sampai ke rumah ibu tadi menaruh sendal, taruh lagi tas. Pas taruh tas, semut yang tadi ikut turun. Saat turun, semutnya menghabari kawan-kawannya. Kawan-kawan kesini, ngumpullah kawan-kawan semut. Apa kawannya kata semut? Aku tadi ke perik satu. Kata kawannya, bohong kamu nih. Masa kaki kau sekecil ini kau ke perik satu? Nah, tidak percaya. Mana buktinya? Aku nengok ikan tadi katanya. Apalagi aku nengok sayur. Nah, pembohong kata kawannya. Bohong enggak? Bohong apa tidak? Tidak. Tapi kalau akal menyikapi bohong. Kenapa kaki semut dari parit lapis sampai ke pasar kalau cuma 15 menit masuk akal dah? Tidak masuk akal. Kakinya pendek paling-paling sampai keluar rumah, sampai ke jalan giling motor, mati, mana berbulik lagi. Tapi ini semut menghabarkan, oh aku diisrokan, aku diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Ibu-ibu dalam rumah nih, aku ikut di sangke. Gitu juga Rasulullah, bukan Rasulullah berjalan kaki tapi Rasulullah diperjalankan. Siapa yang memperjalankan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Allah yang memperjalankan, tidak ada yang mustahil. Maka anakku sekalian, hadirin sekalian, akidah keyakinan itu memang harus mantap-mantap. Tidak bisa Allah, kekuasaan Allah kita sikapi dengan akal, tidak bisa. Ya, ini langit kita lihat ke atas tuh ada tongkat, ada tongkatnya, ada tongkatnya. Kayak apa kita mikir akan? Kalau dengan akal mustahil, tapi kalau dengan iman tidak mustahil. Kenapa? Allah qadirun, Allah maha kuasa. Apa dah sifat 20? Pada wujud kidam mukhalafatul hawadisi tiyamu binafsihi wadaniyat kufrat iradat ilmu hayat sama basar
kalam qadiran murida aliman hayang sami'an basiran. Itu juga ada terdapat dalam kitab Aqidatul Awam. Hafal Aqidatul Awam? Hafal, yuk. Abda'u bismillah. Ini hafal kok semuanya nih. Iya. Wa birrahimi daimil ihsani walhamdulillahil qadimil awwali al-akhiril baqi bila ta'awuli summa salatu wa asyafu'ah. Iya. Ini alhamdulillah hafal. Kami di madrasah itu harus menekankan ilmu tauhidnya, harus hafal. Aqidatul Awam harus hafal. Ya, Aqidatul Awam harus hafal dengan syair-syairnya supaya pondasi anak-anak untuk ke depan akidahnya bagus. Sebab akidah ini ibarat sebuah bangunan adalah cerucuknya. Ya, apabila cerucuknya kuat, insya Allah mantaplah bangunannya. Manusia juga seperti itu. Apabila hidup dan matinya membawa kalimat la ilaha illallah, selamatlah. Tidak selamat. Maka kita contohlah orang-orang dahulu. Tidak, orang-orang dahulu hebat luar biasa. Apa hebatnya orang dulu? Guru ngaji cuman matinya berkeramat. Nah, itu orang dulu. Saat kita mandikan jasadnya bungas, betul ya. Saat kita angkat ringan. Saat kita kuburkan berbau harum, kuburannya terang. Nah, itu orang dulu. Jangan lihat latar belakangnya guru ngaji cuma antara maghrib isya guru ngaji. Ya, tapi mati berkeramat. Tapi banyak orang dulu mati jadi hantu. Nah, ada tidak orang dulu mati jadi hantu? Banyak orang dulu mati jadi hantu. Sekarang ini ada mati jadi hantu lagi? Tidak ada lagi, ya dah. Ya, makanya jangan jadi hantu ya. Ya, biar mati berkeramat. Iya. Maka kenapa sekarang nih orang tidak ada mati jadi hantu lagi? Tahu dah anak-anak sekalian? Orangnya sudah jadi hantu sekarang nih. Iya. Kenapa? Ya sapetot gitu. Kenapa? Karena kalau zaman dulu usah waktu kecil-kecil, nih abang-abang nih waktu kecil, usah-usah nih waktu kecil, jam 5 sore kalau tidak naik ke rumah, orang tua nakuti. Bukan nakuti, kadang memang ada yang disingiti hantu. Naik ini jam 5, jam 6, itu hantu berkeliaran, nanti disingiti hantu. Nah, jadi naikan ke rumah, ngaji di rumah, tidak berani keluar. Nanti jam 7 pagi baru keluar rumah. Kalau sekarang ini coba kita lihat, mulai jam 6 mulai keluaran. Iya, kalau keluaran ke masjid, alhamdulillah. Ini keluaran ke sana, gonceng anak siapakah, cewek-cewek. Orangnya sudah jadi hantu. Tapi tidak ada di sini, di mana? Di Barit. Waliyadzubillah. Jadi keyakinan orang dulu luar biasa. Kita contoh, saat orang dulu mau melahirkan, istrinya mau lahirkan, ini mama kamu mau lahirkan kamu dulu, ya. Saat dia mau melahirkan, hamil besar, ya. Lalu sampai watnya dipanggil bidan, ya, panggil bidan, ditunjul bidan, tidak keluar. Ya, watnya tidak panjang. Dari jam 6 sampai jam 11 setengah hari belum lahir. Oleh ibu bidan, coba pergi ke Ustadz Haji. Nah, ngapa? Rupanya minta air pelongsor. Tahu ada air pelongsor? Ibu-ibu tahu ada air pelongsor, Bu? Tahu, Bu, ya? Nah, Ustadz, aku minta air pelongsor, Ustadz. Untuk apa? Untuk istriku yang dari jam 6 sampai jam 11 belum lahir-lahir. Lalu dikasihlah Ustadz dengan bacaan Quran yang sampai saat ini kita hafal. Apa ayatnya? Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla saufa ta'lamun tsumma kalla saufa ta'lamun kalla law ta'lamun ilmal yaqin la tarawunna jahim tsumma latus. Sampai semalatus berkat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Sekali air tadi yang dibacakan Ustadz sampai summalatus berkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, bawa pulang sampai ke rumah oleh sang suami. Istriku, ini aku dapat banyu pelungsur sudah, dibacakan oleh Ustadz sudah. Kata yang bidan, biar aku duduk dekat tihang nih, kata bidan. Istrinya duduk dekat dinding. Kata suami, istriku, coba bang diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Alasan anak minum jangan dari ceritanya nih. Sekali diminum apa yang terjadi? Pas diminum tus, langsung pecah ketuban mama tadi. Lahir anak, saking derasnya itu anak hampir kena tihang. Itu yakinnya orang dahulu. Kemudian berjalan Rasulullah SAW menerima yang namanya sholat 5 waktu. Maka sholat 5 waktu ini jangan ditawar-tawar lagi. Asalnya 50 waktu, tapi dikurangi karena bertemu dengan Nabi Musa alaihi salam, dikurang-kurangi sampai saat ini 5 waktu. Zuhur, Asyar, Maghrib, Isya, Subuh, jangan dikurang-kurangi lagi. Jangan pula aku 3 waktu cuman 2 waktunya mana hilang. Jangan, 5 waktu, jangan ditambahi, jangan dikurangi. Ini yang wajib ya. Maka seorang ulama mengatakan khaslatani idza istama'ata fil 'abdi saluha ma siwahu. 2 perkara apabila tertanam di dalam jiwa seorang hamba, di dalam diri kita ini ada 2 macam ini, maka urusan dunia akhirat akan mudah. Nah, ingin tidak urusan dunia akhirat mudah? Ingin. Ya, kalau ingin mudah urusan dunia dan akhirat, 2 perkara ini harus kita pegang. Yang pertama apa? Sholatuhu. Baguskan sholatnya, baguskan. Jadi sholat yang bagus ini macam mana? Sholat yang sesuai syarat dan rukunnya. Ya, artinya kita harus berilmu. Kita tuntut ilmu tentang sholat. Maka ada orang bahari, kada berilmu, ngarannya lakinya Amin, bininya ngarannya Hamidah. Nah, Amin awan Hamidah, suami istri. Iya, sekali orang ini kada berilmu, pas sembahyang suami jadi imam, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya istrinya, anakku bilang amin, kalau ku sarik nih, sayangku. Coba kada berilmu, sekali sudah rokok hendak nyebut sami Allahu liman hamidah, sarik pula bini ngaran hamidah ya, sami Allah sayangku. Sah tak sembahyangnya? Ada sah. Kenapa? Karena berilmu. Maka ilmu itu sangat penting ya. Jadi sholat jangan ditinggalkan. Ya, sholat jangan ditinggalkan. Kemudian syarat rukunnya kita kaji. Syarat daripada sembahyang itu Islam, baligh, berakal. Ya, kemudian rukunnya ada 13. Rukun qalbi, fi'li dan qauli. Kita kaji itu. Ya, kita kaji, kita sempurnakan. Oh Ustaz, aku belum paham lagi rukun 13. Kada sembahyang tambah parah. Ya dah, sembahyang dulu sambil dikaji. Ya dah, oh Ustaz aku sembahyang kada khusyuk, kada sembahyang aku, jangan. Ya, tambah kenal dosanya, sembahyanglah dulu. Ya, minimal sembahyang itu kada bisa khusyuk dari awal dan akhir 3 tempat jadilah. Apa yang pertama? Pas ketiga takbir Allah. Nah, khusyuk. Apa khusyuknya? Kasrat ta'yinnya. Sahaja aku sembahyang pada maghrib. Iyalah. Kemudian saat membaca surat Al-Fatihah, ayat yang mana? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kepada Engkau kami meminta pertolongan. Lalai lagi. Pas ketiga apa lagi khusyuknya? Pas ketiga asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang disembah dengan sebenarnya kecuali Allah, dan bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah. Maka jaga sholat kita. Yang nomor 2, kalau ingin selamat dunia akhirat, mudah urusan dunia akhirat, yang kita jaga adalah lisan kita. Di samping sholat dijaga, lisan kita jaga.
Ya, mana lisan? Ini namanya lisan, lidah. Hati-hati dengan lidah. Salamatul insan bihifzil lisan. Selamatnya manusia itu terkandung daripada lisannya. Apapun usaha kita, dimanapun kita berada, lisan kita harus dijaga. Ya, sebab lisan ini bisa membawa petaka. Ya, lisan ini sangat berbahaya. Walaupun lisan ini tidak setajam pedang, ya, logikanya tidak setajam pedang, tapi melebihi daripada pedang. Laqad yurja liyurhis sayfil bur'un kama bur'un jaraha lisanun. Kalau itu pedang melukai tubuh masih ada harapan sembuh. Tapi kalau itu lisan melukai hati, kemana obat mau dicari? Maka hati-hati dengan lisan. Kullu syai'in maqiyatun. Tiap-tiap sesuatu itu ada harganya. Ini adik-adik, ini ada harganya nih. Ya, ada harganya. Karena bungaskah? Belum tentu. Karena pintarkah? Belum tentu. Karena sugihkah? Belum tentu. Karena miskinkah? Belum tentu. Di mana letak harga manusia? Itu letak harga manusia itu di lisannya. Apabila dia jujur, amanah, tabligh, maka harganya mahal. Mudah-mudahan pengajian kita ada manfaatnya. Kita akhiri ya dengan kesimpulan yang pertama, walaupun kita sedikit dengan kecewa, sebab sedikit insya Allah mahal. Ya, kalaupun banyak murah untuk apa? Beda. Nah, yang kedua, kita kuatkan keimanan kita, hidup kita la ilaha illallah, mati la ilaha illallah. Kemudian salat jangan ditinggalkan, lisan kita jaga dengan sebaik-baiknya, jangan sampai menyakiti orang lain. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Pak Ustadz. Acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang disampaikan oleh Pak Ustadz. Silakan.